baba zaidun arqad fatafaqqa bakrun sahman wa taban muhammadun nafsan wastaraitu isrina gulaman wa malaktu isqina na'jatan wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam babul istisna'i huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawa'un wa khola wa anda wa hasan al mustasna bi illa yunsabu idza kana kalamu tamman mujabat amru qama qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amrun wa in kana salamu manfiyan tamman jala fihil badalu wan nasbu al istisna'i nahu maqamuhum illa zaidun wa illa zaidan wa in kana kalamu naqisan kana ala hasabil awamil nahu maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin wa mustasna ghairu rasul Berapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam ya agak makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ngebut nih tinggal 3 lembar nih, kelar. Yang ngebut juga udah paham lah ya. Oke, langsung kita lanjut ngaji. Udah baca waqiah udah. Ini lanjut langsung sekarang al-lughat itu bukan? Ya benar. Al-lughatu bermula bahasanya syair duritul wafal ahda ya urwa wa tabit. Duritu itu bermula lafaz duritu durita. Mabniyun itu yang dimabnikan. Mabniyun itu yang dimabnikan. Lil majhuli terhadap mabni majhul. Jadi duri. Kalau daro itu mabni maklum. Kalau duri asalnya kan duria. Warna bertemu dengan ta durita. Yaknya disukun. Min daro dari fi'il madhi daro. Oh, udah duduk lagi, alhamdulillah. Maknanya idza alima, apabila mengetahui siapa fulan. Walahu, dan itu tetap bagi daro isti'malani, bermula 2 penggunaan. Ahaduhuma, yang bermula salah satunya isti'malani bil ba'i, itu muta'addi dengan huruf ba, maksudnya bil ba'i muta'addi tapi dengan huruf cerba. Nahwu wala adrakum bih,
itu adro, ya, dan tidak membuat tahu kum pada kalian semua apa sesuatu. Nah itu kum kan ini ketambahan hamzah, daro ketambahan hamzah, adro, paham nggak? Nah kumnya itu sebab wala adik karena ada hamzahnya. Nah bihi itulah yang menjadi contoh gitu loh. Mutaatinya salah satunya adalah dengan huruf jerba. Nah itu harus dipahami. Wa yata'adda dan mutaaddi apa daro ila dhamiri kepada dhamir bil hamzati dengan hamzah. Wa anzaroha ayyata'adda ila snaini binafsihi. Nah itu yang pertama daro, sekarang andaro. Kan gitu. Wa andaro dan bermula lafaz andaro. Dulu. Wa andaroha watuf kepada nahwu wala adro. Jadi adro itu kalian andaro gitu. Kalau kita lain enggak? Yang beda redaksinya. Wa andaroha. Nah itu masalahnya yang orang tadi. Kalau adro menjadi andaro, iya kan? Ada yang lain kan redaksi enggak ada kitab. Ayyata'adda itu bahwasanya mutaati apa andaro ila snaini. Sono. Ribet juga. Yang dikasih tahu ini apa? Adlin kalau gunanya kalau gitu. Ila snaini kepada dua maf'ul. Kalau memang nggak siap jadi admin dengan ngomong lu, kamu nggak? Jangan begitulah, dia dikasih tahu terus. Ilasna ini kepada dua maf'ul itu sebenarnya bukan andaro tapi adro, gitu loh. Ya kan dari tadi memang adro kok andaro, gitu loh. Salah naruh itu nunnya. Kola mengatakan pada ini pendapat adroha itu jadi andaro yang benar adro. Al-Aini Imam Al-Aini wal wafa dan bermula maknanya al-wafa durital wafa itu bermakna wafi semakna dengan al-wafi. Jadi orang yang memenuhi janji. Diberitahu siapa kamu, al-wafiyah itu sama dengan al-wafi, orang yang memenuhi janji. Yuqalu dikatakan wafi fulanin bil ahdi wafaun. Nah, dalam maksudnya wa yuqalu itu diucapkan dalam bahasa Arab. Tuh. Ada redaksi yang bunyinya wafi fulanin bil ahdi wafaun. Wafi fulanin dan itu dalam dirinya si fulan bil ahdi dengan janji wafaun bermula menepati atau wafa itu kan memenuhi, menepati memenuhi janji. Bayar itu membayar. Fulan kalau janji pasti memenuhi lah. Kan janji utang mau bayar. Paham nih? Nah itu orang yang tipe orang yang memenuhi janji itu loh maksudnya. Karena banyak yang punya utang janji doang bayar sama kagak. Sama udah kenyang beginilah udah dibahas. Maknanya wafi fulanun bil ahdi wafaun ziddu ghadrin tegasnya lawannya menipu. Oh kalau ghadrun mencederai menipu maksudnya utang ya janji besok ya bisa bayarnya tahun depan. Janji 4 hari bisa 4 bulan. Bisa 4 tahun loh. Sama makanya begitu. Wal ahdu dan bermula al ahdu maknanya itu al misaku yaitu misak perjanjian.
Wa urwu, awas. Kalau kalian di dalam syairnya wa uru, itu yang benar urwu. Makanya lu ganti itu yang di syair paling atas itu nomor 2 itu. Duritul wafal adaya. Kan kalian ya uru, yang benar urwu. Nah, itu munada murakham. Wa urwu dan bermula lafaz urwu itu murakhamun. Munada murakham. Tahu murakham enggak? Pakai kha. Munada dengan membuang huruf akhir. Itu namanya munada murakham. Kalau kalian enggak ahli nahwu lu enggak mateng, enggak bakalan paham. Wa murakhamun wa urwu dan bermula lafaz urmu murakhamu urwata itu munada murakhamnya, munada tarkhimnya lafaz urwah. Nih gua tulis, dengerin. Orang namanya Urwah. Urwatu, kalau dikasih ya kan ya Urwatu. Ngerti? Tapi dalam munada tarkhim taknya dibuang menjadi ya urwu. Kalau kalian urwah, berarti ya urwah. Bukan ya urwu, ya urwah. Kalau gitu loh, ya urwah. Kenapa? Nih, kalau memang aslinya dibaca fathah. Urwah, wa urwah gitu loh. Ya urwah. Ini namanya disebut munada murakham. Apa itu munada murakham? Munada dengan membuang huruf akhirnya. Huruf akhirnya dibuang. Tuh. Paham? Tarkhim pakai kha. Nih, pakai kha. Tarkhimun. Tuh. Bukan tarkhim pakai kha. Kalau tarkhim pakai kha ya kamar rohimin. Ini tarkhim. Nyambung. Beda titik kok mempengaruhi. Oh, itu yang disebut namanya munada murakham. Munada dengan cara membuang huruf akhirnya. Itu banyak dalam contoh. Kalau di Alfiyah mah tarkhim aneh hidif akhirul munada kayak su'a fi man da'a su'ada. Banyak contohnya. Termasuk kemarin contoh di bab kana itu ada sokhi samir wala tazal zakirul mau tifanis yanu. Itu sokhi asalnya sokhibi. Ingat, makanya seperti itu lu gak pernah ngerti kaidah dasarnya ribet. Wa urwa murakhamu urwata kan bingung. Tarkhim apa itu tarkhim? Pasti pelongo. Ya, kleset, ya, plegak, apa lagi kong? Pelindut ya. Ya kayak askar itu tengok ya. Udah gerah. Terus udah kan? Jelas ya? Itu namanya apa tadi? Munada murakham atau tarkhim pakai kha lo ya. Ingat biar paham. Tenang pokoknya 124 saya habisin satu lembar ini. Ngebut dikit lah. Waqtabit dan bermula lafaz faqtabit itu kan ada lafaz faqtabit kan. Amrun itu fi'il amar. Minal irtibat irtibati terambil dari masdar irtibat. Ingat. Sumber kalimat dalam bahasa Arab itu pasti terambil dari masdar. Maka di situ waqtabit amrun minal irtibat. Lafaz irtabit itu fi'il amar yang terambil dari akar kata dasarnya dari masdar irtibat. Coba yang tasrif. Irtabato ya irtabitu irtibaton, ya kan? Wa muktabaton fa wa muktabit irtabit. Wal ghibtatu dan bermula maknanya ghibtah. Wa huwa wal ghibtati dan masdar ghibtah. Jadi wal tabit
ada yang mengatakan amar dari masdar irtibat dan masdar ghibtah. Nah, kalau ghibtah itu sulasi. Kalau irtibat udah ditambahin ketambahan alif sama ta. Irtabato asalnya seperti wazan tahala itu maksudnya. Wahwa dan bermula maknanya irtibat atau ghibtah ayyatamanna, itu bahwa berangan-angan siapa orang mislah halil maghbuti, dengan seperti keadaan orang yang ya orang yang di kemarin Sartin apa Pak Tabib berangan-angan juga kan? Oh iya kan? Ya. Fa'inal ikhtibat itu kemarin Sartin apa? Lah berharap berangan-angan kan gitu kan? Tapi berangan-angan nikmat gitu loh. Mislah halil maghbut, dengan seperti keadaan orang yang diangeni min ghairi ayyurida, dengan tanpa bahwa menghendaki siapa orang zawalaha, pada hilangnya keadaan itu nikmat. Bi khilafil hasad, berbeda dengan hasad iri. Jadi gini, ghibtah atau irtibat itu keadaan ya kepengen juga, kepengen orang yang mengatakan itu kepengen apa yang dirasakan oleh orang yang ya semacam kayak diiriin, cuman berbeda dengan hasad. Kalau hasad itu kan iri umpamanya saya melihat Andre punya duit banyak, kalau saya iri sama Andre, iri saya itu bahasa Arabnya namanya hasad. Saya ingin duitnya Andre hilang, itu namanya hasad, ngerti? Nah, kalau saya melihat Andre duitnya banyak, tapi saya ingin duit saya banyak seperti Andre, tapi Andre tetap masih mempunyai duit, bukan duitnya Andre hilang, itu namanya irtibat. Nyambung nggak? Jadi kalau hasad mah apa yang ada sama orang yang dikepengini, pengennya dapat celaka, nikmatnya hilang. Tapi kalau irtibat, pengen dapat sama-sama, tapi tanpa ada tujuan, nikmat yang ada pada orang yang diiriin itu hilang. Nyambung? Oh, ini bedanya begitu. Irtibat atau ghibtah. Banyak bahasa Arabnya gitu. Wa hamidun, itu kan dalam ujung syair kan, fa inna ghibatan bil wafa'i hamidun, kan berarti ngikuti wazan fa'ilun, ngerti? Itu bimakna mahmudun, itu sama dengan fa'ilun bimakna maf'ulun. Loh. Itu biar paham kalian ya. Sarikun kan bisa bimakna sarikun, bimakna masrukun, seperti habib. Habibun itu bisa maknanya habib, bisa maknanya mahbub. Kalau habib maknanya habib, berarti orang yang mencintai. Kalau habib maknanya mahbub, berarti orang yang dicintai. Nyambung nggak? Oh. Al-i'rabu, nah sedikit bermula i'rabnya lah. Nadom durital wafal ada. Durita itu bermula durita itu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'il. Wana ibul fa'ili fi'lun wana ibul fa'il, itulah. Daro duri ya. Duri bermula itu asalnya kan duria. Duria bermula duria itu fi'lun madhi, fi'il madhi. Mughayyar sighati, kalau mughayyar dirubah, kalau mughayyir berubah. Ya terserah lu bacanya. Mughayyar sighati yang dirubah bentuknya dari daro mabni maklum menjadi duria, menjadi duri, menjadi mabni majaz. Oh, itu maksudnya mughayyar sighah min akhwati dhanna, dari grup-grupnya dhanna.
Tansibu menasobkan apa daro maf'ulaini pada dua maf'ul. Wata'u dan bermula taknya durita. Mutasirun, domirun mutasirun itu domir mutasir. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Wahua dan bermula tak al maf'ulul awalu itu maf'ul yang pertama. Nah, tak kan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il itu kan berarti asalnya maf'ul, nyambung enggak? Nah, karena fa'ilnya dibuang, maf'ul menempati posisi fa'il, nyambung. Maka itu kan diartikannya wahia al maf'ulul awalu li jaro. Maf'ul pertama bagi fi'il jaro. Nyambung nih. Ini supaya kalian latih. Wal wafiyah dan bermula lafaz al wafiyah itu maf'uluha, maf'ulnya daro asaniyah yang kedua. Wa huwa dan bermula wafi itu sifatun musabbihatun, sifat musabbihat. Ingat-ingat sifat musabbihat seperti khasan. Berarti itu sifat musabbihat. Tak malu yang beramal apa lafaz wafi amal al-fi'li dengan seperti amal fi'ilnya. Tak malu yang beramal apa daro gitu. Tarfa'ul fa'ila yang merofakkan apa daro al-fa'ila pada fa'ilnya. Cuman kalau dalam fi'il itu kan fa'ilnya kan dibuang tadi. Oke, nyambung kan? Karena mabni majhul kan fa'ilnya dibuang. Gitu loh. Watan sibu dan menasobkan apa daro maka berubah menjadi juri al maf'ula pada maf'ul. Wal ahdu dan bermula lafaz al ahdu birraf'i dengan dibaca rafa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Nah, jurital wafa ya. Al ahda itu ada yang membaca rafa. Perhatikan, ada yang membaca rafa, ada yang membaca nasab. Jadi ada yang baca al-ahda, ada yang membaca al-ahdu. Wah itu kan waya juyu dan boleh apa nasbuhu membaca nasab al-ahdu. Tuh. Alat tasbihi atas diserupakan bil maf'uli dengan maf'ul. Bahkan wajar ruhu dan boleh apa membaca jer ahda bil idhofati sebab diidhofahkan. Wa fa'ilu sifatil musabbahati dan bermula fa'ilnya sifat musabbahat ketika wafa durital wafa dimudhofkan ke al-ahdi. Berarti bacanya durital wafil ahdi. Mengerti? Artinya kalau dibaca jer al-wafi diidhofahkan ke al-ahda, berarti al-wafi ada fa'ilnya yang tersimpan. Udah lu ikutin aja lah, emang ini sulit. Apalagi lu pemula. Kan saya bilang jangan keminter aja, mau sorot mau kudu paham. Kudu mutolaah gitu. Khinaidin ketika ini idhofah domirun mustatir itu domir mustatir jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula takdirnya domir mustatir huwa itu lafaz huwa. Qala berpendapat siapa al-Aini, Imam al-Aini wa arjahuha dan bermula paling menangnya pendapat tadi dari rofa nasab jer an-nasbu itu membaca nasab. Wa ad'afuha dan bermula paling lemahnya akwal pendapat rofa nasab jer tadi ar-rafu itu baca rofa. Intaha telah rambung apa pendapat al-Aini. Jadi walaupun ada pilihan lafaz al-ahda boleh dibaca 3 rofa nasab dan jer, rofa yang paling lemah. Ngerti? Jelas nasab yang paling menang. Jadi durital wafal ahda yang paling bagus walaupun boleh al-ahda. Wal muradu yang bermula yang dimaksud birrujahani. Diperhatikan rujhan arjah itu isim tafdhil.
masdarnya rujahan menang. Yang dimaksud menang itu apa sih? Gitu loh. Yang dimaksud rujahan menang wadhafi dan lemah itu min jihatil makna, dari sisi maknanya. Kama sebagaimana keterangan yufi itu yang memberi faedah pada ma apa kalamuhum kalamnya orang Arab fi bab atau kalamuhum kalamnya ulama nahwu fi bab sifatil musabbihati dalam bab sifat musabbihat. Sudah titik. Ya urwa bermula lafaz ya urwa, ya bermula ya itu harful nidain, huruf nida. Urwa bermula urwa, nah ini cara membacanya. Makanya memang kudu dipaham kalian, kudu pinter memang. Urwa bermula urwa, ada yang membaca urwa, ada yang membaca urwu. Itu di alfiyah. Di sini juga ada nanti bab nida. Ini mukadimah ada. Nanti kan bab nida ada. Nah. Munadan murakhamun, munadan itu munada, orang yang dipanggil. Murakhamun yang berupa murakham. Murakham tadi sudah dijelaskan. Munada dengan membuang huruf akhirnya. Orang namanya su'at, itu tinggal ya su'a. Itu urwata, kan huruf akhirnya apa? Tak, jadi urwa. Zaid, zaid. Jadi itu namanya tarhim. Mabniun yang yaitu dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom. Jadi boleh kalian baca ya urwu. Kalau mabni dhom ya urwu. Mana tadi? Ala lughati mayyan tadhiru, atas logatnya orang layan tadhiru yang tidak menunggu siapa man. Wa alal fathi, dan boleh dibaca fathah, boleh dibaca ya urwa. Ala lughati man, atas logat atau bahasanya orang yang tadiru yang menunggu. Maksudnya menunggu itu menunggu huruf yang dibuang. Nah, dengerin. Munada mufrad alam itu kan mabni dhom. Ya zaitu. Dengerin, perhatiin biar nyambung. Ya zaitu kemarin. Paham? Ya zaitu, ya kan? Nah, munada tarhim itu munada yang membuang hurufnya. Paham gak? Huruf akhirnya dibuang nih. Urwat asalnya ya urwatu. Berarti kan taknya dibuang. Kalau taknya dibuang menjadi ya ur. Nah, ini urwa atau urwu. Nah, kalau urwu kemarin itu ala lughotiman layan tadir. Berarti kan susah ini. Mengikuti bahasanya orang yang tidak menunggu huruf yang dibuang. Ini istilah. Bukan saya tekenin tadi. Kenapa? Karena mabni dhom itu kan sama dengan munada biasa. Zaid, zaid yang menjadi zaidu. Paham? Jadi kalau dibaca zaid, ya urwu itu mengikuti logatnya orang yang tidak menunggu huruf yang dibuang. Udah biarin orang udah dibuang, ngapain ditunggu? Kalau dibaca urwa, nasob. Nah berarti kan asalnya memang urwata. Urwa, paham kan? Berarti kalau dibaca mabni fathah urwa seperti ini nih. Berarti ala lughotiman yang tadir. Apa maksudnya yang tadir? Menunggu huruf tak yang dibuang. Ini kan kalau nggak pernah ngaji nahu kan nambah bingung dok. Udah gitu sombong, wah udah ribet dah. Tuh, kudu paham. Oke, kan segitu doang. Wal fa'u dan bermula fa'nya fa tabit fasihatun, itu fa fasihah. Apa itu fa fasihah? Nah ini kaidahnya. Kan berkali-kali udah dijelaskan yang Imam Musonif.
Wa yuqalu fiha, dan diucapkan fiha dalam fa fasihah, dakhilatun itu masuk fi jawab syartin, dalam jawab syarat. Jadi itu kaidahnya. Fa fasihah adalah fa yang masuk dalam jawabnya syarat, tapi syaratnya muqaddarin yang dikirakan. Ini takdiru, itu ulang-ulangi sama kalian. Ini takdiru karena bermula kira-kiranya syair duri tal wafal ada ya wafal tabit, itu lafaz idza duri tal wafal ada fal tabit. Jadi duri tal wafal ada tambahin idza menjadi syarat, isim syarat yang dikira-kirakannya jumlah. Itu loh, jadi fal tabit itu namanya fa, disebut fa apa tadi? Fa fasihah. Apa itu fa fasihah? Fa yang menjadi jawabnya isim jumlah syarat, yang jumlah syaratnya dibuang. Loh, itu kan asalnya durital wafal ada, ya kan? Nah itu ditakdirkan idza durital wafal ada fal tabit. Loh, kalau ditakdirkan, loh, nanti ulang-ulang lagi loh, belum tentu paham loh kalian. Ini masalah sulit itu, dan kalian pikir gampang. Faktabit, ya benar lah. Maka bermula lafaz faktabit, fa innal fa'a, maka sesungguhnya fa-nya itu harfu taklilin, huruf taklil. Inna bermula innanya harfu taukidin, huruf taukid wa nasbin, dan huruf nasab. Iktibaton bermula lafaz iktibaton itu ismuha, isimnya inna. Fa inna itu kan dibahas per kata. Muta'alliqun bil khabar, yang berta'alluq bil khabari, dengan khabar. Mana tadi? Bilang mana? Wa nasbin irtibaton bermula lafaz irtibaton, ismuha itu isimnya inna bil wafa'i, dengan bermula lafaz bil wafa gitu. Oh, saya mau kelewat itu ya. Pantas saya cari-cari Bil wafa'i bermula lafaz bil wafa' itu jarun wa majrurun. Na'tun itu sebagai na'at. Li'tibaton terhadap fi'il i'tibaton. Muta'alliqun yang berta'alluq biwajibil hadfi, dengan lafaz yang wajib dibuang. Takdiru bermula takdirnya mahdhuf atau wajibul hadfi. Kainan itu lafaz kainan. Wa inna i'tibaton bil wafa'i, gitu loh. Itu kainan. Hamidun, kainan halilah. Hamidun bermula lafaz hamidun itu khobar inna. Hamidun yang paling akhir itu dalam syair itu menjadi khobarnya inna. Ya, kalau yang bacanya nggak hidup kan terlalu baca khobaroni, itu khobar kedua, lah ribet lah. Ya iya kan? Waqala al-Ainiyu, berpendapat siapa Imam al-Aini, bil wafa'i bermula lafaz bil wafa' muta'alliqun bil khabar. Oh, itu berhubungan dengan lafaz bil, dengan lafaz khabar, yaitu hamidun. Ini mengendaki siapa saya, hamidun ai bi wafa'il ahdi. Saya aja begitu mengartikannya. Hamidun itu terpuji, gitu. Wa inna ghadibatan bil wafa'i hamidun. Kalau saya sendiri lebih milih pendapatnya Imam Al-Aini, lebih gampang. Wal makna, dan bermula maknanya syair durital wafal ahda ya urwatu. Oh, itu utuh. Bapak Urwah,
Qad alimta, betul-betul telah mengetahui siapa kamu, halaman pada keadaannya orang. Yafi yang memenuhi siapa man bil ahdi dengan janjinya. Fatamanna bil amar itu. Maka tamanna ya tamanna. Fatamanna maka berangan-anganlah siapa kamu, anta ya kamu misla dzalika dengan seperti itu, man yafi bil ahdi. Li'annal ribtota, karena sesungguhnya orang yang berangan-angan bimisli dzalika dengan seperti itu membayar utang, mahmudun itu dipuji, mahmudatun itu dipuji loh. Wasahid dan bermula dalil dalam syair kaitannya dona wa akhwatuha itu fi qaulihi daro. Cuman kalau dalam syair kan durita, ngerti kan? Mabni mazhul. Hai sujaat sekiranya datang apa daro bimakna alima, semakna dengan alima. Falidzalika maka karena itu daro bimakna alima, nasobat mau nasobkan apa daro maf'ulaini pada dua maf'ul. Oh, diingat-ingat. Udah. Wa qaulihi dan seperti wa qauli syairi dan seperti ucapan penyair. Penyairnya ada tuh dalam syairnya itu, qalahu Ziyad bin Yasar. Qala mengatakan hu pada ini syair siapa Ziyad bin Yasarin, Ziyad bin Yasar wa huwa minat tawil. Wa huwa dan bermula ini syair itu minat tawil. Itu ta'alam syifa'al nafsi qahra aduiha wa baligh binutfin fit tahayyuli wal makruhi. Ta'alam itu menjadi contoh. Ta'alam, belajarlah siapa kamu, ketahuilah siapa kamu. Itu ta'alam di mana i'lam. Ta'alam, ketahuilah siapa kamu. Syifa'an nafsi pada obatnya nafsu. Kamu ketahui qahra aduya pada memaksa musuhnya nafsu. Lu pengen ngobatin nafsu lu, langgar apa yang dimau nafsu. Oh. Paksa. Oh. Fabalik maka tekankanlah, sangat-sangatkanlah siapa kamu bilutfin dengan kelembutan fit tahayyuli di dalam bukan tahayul itu apa namanya tahayul itu pakai kho ya, tahayul. Nah itu sarahnya ada tuh. Walutfu didul unfi wa tahayyul kal ihtiyal al hadiku apa namanya wujudatan cerdas al hidku wajudatun nazar dan bagusnya pengangan-angan tuh. Fit tahayyuli lembut, fit tahayyuli dalam berat. Ya bukan tahayul, itu mah tahayul ya. Berangan-angan maksudnya berangan-angan apa namanya kebaikan gitu loh. Wal makri dan makar. Udah, al-lughat ta'alam bermula ta'alam itu amrun fil amar. Bimakna i'lam. Semakna dengan i'lam. Wasyifa dan bermula maknanya asyifa. Lafaz asyifa bikasri sini dengan dibaca kasroh shinnya. Al-mu'jamati yang bertitik 3. Wal maddi dan dibaca panjang itu ad-dawa, maknanya obat. Syifa itu maknanya dawa, obat. Wal bur'u minasakom. Wal bur'u itu syifa. Apa maknanya syifa masih? Wal bur'u dan sembuh minasakomi dari penyakit. Wal qahru dan bermula maknanya qahru memaksa. Al ghalabatu itu ghalabah memenangkan.
Wal aduwu dan bermula maknanya al adu itu diddus siddiqi, diddus sodiki, lawannya teman. Jadi lawannya teman ya berarti musuh kan gitu. Wal lutfu dan bermula maknanya lutfu itu diddul unfi, lawannya keras. Wa tahayyulu dan bermula tahayyul al ikhtiyal, seperti lafaz al ikhtiyal itu al hibbu cerdas. Wajudatun nazar dan bagusnya pengangan-angan. Wal makru dan bermula maknanya makar, al khodi'atu itu menipu. Al-i'rab sudah jelas itu maknanya. Sekarang i'rabnya ta'allam bermula ta'allam itu fi'lu amrin. Mabniun yang dimabnikan ala sukun. Ya'malu yang beramal apa ta'allam, amal dhanna. Ya kan gampang seperti itu, masa diartiin. Yansibu yang menasabkan apa ta'allam maf'ulaini pada dua maf'ul. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya ta'alam itu mustatirun tersimpan fi dalam ta'alam wujuban. Takdiru bermula takdirnya fa'il yang mustatir tadi itu anta. Syifa'a bermula lafaz syifa'a dari syifa' nafsi itu maf'ulun awalun, maf'ul yang pertama. Dibaca nasab wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya syifa' itu fathu akhirih. Qahrib qahra adwiha bermula qahra itu maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Wa huwa dan bermula qahra itu mudhaf. Wa adwi dan bermula adwi itu mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Tapi walaupun adwi itu mudhaf ilaih, wa huwa dan bermula lafaz adwi itu mudhafun kalau dibanding dengan ha. Wal ha'u dan bermula ha'nya itu dhamirun muttasilun fi mahal jarin dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Wa qawlu dan bermula ucapannya penyair fabalik yaitu lafaz fabalik al fa'u harfu atfin. Udah gampang lah begitu, ngapain diartiin. Ala ta'allam atas ta'alam. Wa balik bermula lafaz balik itu fi'lu amrin. Wa fa'ilu itu mustatirun fihi dalam balik wujuban dengan wajib. Takdiru bermula takdirnya fa'il itu anta. Wa ma dan bermula lafaz ba'daha yang salah lafaz fa balik itu dhahirun jelas. Wal makna dan bermula maknanya syair ta'allam sifat nafsi. Ini pelajaran buat kita, bukan hanya mengetahui artinya toh. Iklam ketahuilah siapa kamu sifaan nafsi pada obatnya nafsu itu qahrul adui memaksa musuh. Nafsu ini harus dilawan itu maksudnya. Wadzalika dan bermula itu qahrul adu bi an tubaligha dengan bahwa menekan keras siapa kamu fi khadi'atihi dalam makarnya, dalam penipuannya nafsu. Wal ikhtiyar dan itu tadi ikhtiyar itu kan diartikan al khadbu cerdas tadi. Fi daf'i dalam menolak nafsu bil mumkini dengan perkara yang mungkin. Wasyahidu dan yang menjadi bukti, menjadi dalil itu fi ta'alam, di dalam ta'alam. Nah dalam ta'alam tadi bimakna iklam, semakna dengan iklam. Haitsu nasoba sekiranya menasobkan apa ta'alam maf'ulaini pada dua maf'ul. Ya udahlah tinggal ingat-ingat di angan-angan. Udah sitik. Wa idza kana yonna bima'na tahama wa ra'a bima'na absara wa alima bima'na arafa wa khaja bima'na wani. Nah
nyambung kan lu kalau gas. Tapi nyambung lah, orang timbang ngenangan doang. Karena ini nggak berat-berat amat gitu loh. Wa idza kana, dan apabila ada apa dhanna, ada itu bimakna ittahama, semakna dengan ittahama, maknanya tuhmah, menyangka tapi curiga, mencurigai. Waro'a, dan ada apa ro'a itu bimana absoro. Absoro itu melihat tapi dengan mata kepala, ngerti? Kalau pahami lo, jangan bengong-bengong lo. Udah teriak-teriak lo masih nggak paham. Kalau ro'a dengan mata hati kan dua maf'ul. Kalau ro'a dengan pandangan mata itu maf'ulnya cuma satu. Wa alima, dan alima bimakna arafa, ya mengetahui. Kalau alima yakin kan dengan hati. Wa haja, dan ada apa haja itu bimakna qasoda, semakna dengan qasoda. Wa wajada, dan wajada bimakna khazina, maknanya sedih. Au hakida, atau dongkol. Wa za'ama, dan za'ama bimakna kafala, menanggung. Au bimakna kola, atau semakna dengan kola, berkata. Wa ta'ti, dan datang apa hadhil af'alu, ini fi'il, yaitu dhanna yang bimakna ittahama. Ro'a bimakna absara. Wa baqiyatul af'ali, dan datang apa semua fi'il. Terus wa baqiyatul af'alil babi, dan sisanya fi'il-fi'il ini bab, yaitu dhanna wa akhwatuha, lima'anin, untuk makna-makna. Awas, bukan akhor tapi ukhor. Ma'anin jamak, ukhoro yang lain, harokatin. Kalau lu yang baca akhor nggak boleh. Kalau maknan akhor, kalau ma'anin itu jamak, jadi membacanya ukhor. Tuh. Itu sama dengan ukhro gitu. Ghairu qalbiyatin, yang tidak bangsa perbuatan hati. Wakhina ini, dan ketika ini fi'il mempunyai makna lain yang tidak bangsa perbuatan hati. Lam tata'adda, maka tidak muta'addi apa hadhil af'al illa maf'ulin, kecuali pada maf'ul wahidin yang satu. Li'anna ta'diyaha, karena sesungguhnya muta'addinya hadhil af'al, yaitu dhanna bimana dhanna waduha, ila maf'ulaini, pada dua maf'ul itu innama kana, bahwasanya ada apa ta'diuha bin nazar, dengan memandang liktidhoiha, terhadap keputusannya atau sasarannya hadil af'al lil juz'aini, terhadap dua juz, yaitu al-mubtada'i wal khabari. Fa idza kanat, maka apabila ada apa hadil af'al itu qad wudi'at, betul-betul diletakkan apa hadil af'al limaknan akhara, itu akhor tadi ukhor, terhadap makna yang lain, la taqtadi, maka tidak menetapkan apa hadil af'al illa amron wahidan, kecuali amron perkara, yaitu maf'ul wahidan yang satu. Wajibah, yang wajib apa Allah ya ta'adda, bahwasanya tidak muta'addi apa hadil af'al illa wahidin, kecuali terhadap satu maf'ul. Li'anna ta'addiya, karena sungguhnya muta'addi itu amrun maknawiyun, perkara yang bangsa maknawi. Fata'addada, maka banyak, gampangnya ta'addud, berbilang. Muta'allikuhu,
apa perkara yang digantungi amrun maknawi wa ifradu dan tunggalnya amrun maknawi. Innama huwa bahwasanya bermula amrun maknawi itu bihasabil makna tergantung dengan makna. Nahu donantu zaidan. Enggak usah nyari kok iman. Ngerti? Menyangka saya Zaidan pada Zaid gimana ittahamtu curiga siapa saya hu pada Zaid li'anal ittihama karena sebenarnya ittiham curiga itu layak tadi itu tidak menetapkan apa ittiham illa muttahaman kecuali orang yang dicurigai wahidan yang satu. Wa makna ittihami dan bermula maknanya ittiham itu antaj'ala bahwasanya menjadikan siapa kamu sahson pada seseorang maudhi adzanni sayyi pada tempat yang diduga asai yang jelek. Takulu itu dicurigai gampangnya. Takulu berkata siapa kamu donantu Zaidan ay donantu bihi. Tegesa menyangka siapa saya bi dengan Zaid annau pada sunya Zaid itu fa'ala melakukan siapa Zaid sayyi'an pada perbuatan jelek. Wa kadza dan seperti ini lafaz contoh donantu Zaidan ittahamtuhu bermula lafaz ittahamtuhu. Qala berpendapat siapa Adamam ini wa mimma dzanni dan itu diantara datangnya lafaz dzan bimakna tahama semakna dengan lafaz ittahama. Qauluhu ta'ala bermula firman Allah Ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa dan tidaklah bermula simpulan 'alal ghaibi atas perkara yang gaib itu bidhanin lafaz dhanin bidzai dengan dha al-musyalati. Nah, ini musyalah tadi dari kamu saya lupa saya istilahnya. Fi qiraatil aksari dalam qiraahnya kebanyakan ulama. Jadi bidhonin pakai dha musyalah itu ya. Nanti lihat loh ya. Dha apa itu istilah dulu lupa. Itu istilah qiraah. Musyalah itu apa itu? Nanti lihat di kamus. Ai bimakna muttahamin dengan muttahimin orang yang menduga. Itu orang yang mencurigai. Orang yang dicurigai muttahamin. Wa qara'a dan membaca bil musyalati dengan dha yang ada alifnya itu loh, panjang itu loh. Dha kan dha kan ada alifnya kayak alif berdiri. Itu musyalah maksudnya. Kalau dha nih begini loh, nih. Kalau dha itu kan begini. Ini loh, ini kan kayak ada alifnya. Kan bukan alif. Itu istilahnya musalah. Kalau dot kan begini. Nyambung nih. Oh, itu loh. Paham enggak? Maksudnya musalah. Bidhonin dengan donin, bidhoti dengan dot. Udah diam. Asakitoti yang yaitu gugur tanda panjangnya ini tulisannya musalah begitu loh. Maknanya donin pakai dot bae bakhil. Contoh yang lain waroaitu Zaidan bimakna absortu melihat siapa saya melihat dengan mata kepala gitu loh. Beda dengan melihat dengan mata hati. Nyambung kan? Oh, gampang sebenarnya mah. Bimana absortu makna dengan yaitu melihat dengan mata telanjang, mata kepala. Wadhalikan bermula itu beda makna tadi. Li'annal absara karena sungguhnya ibsar bukan absar. Karena sungguhnya ibsar memandang dengan mata kepala itu absara kan masdarnya ibsar. Itu kan absara yubsiru ibsar. Kalau absar itu jamaknya basor. Gua tegesin begitu tuh, lu biar paham lu harokatin. Li annal ibsoro, bukan malah bengong. Nyambung kan? Itu sampai gua jelasin itu kenapa harus ibsor. Karena masdar dari absoro yubsiru.
Kalau pada bengong ngecedok kayak nyambung. Beda dengan absor. Kalau absor itu jamaknya basor, kan beda. Nyambung nggak? Udah gue tekankan seperti itu biar lu paham gitu loh. Innama yaktazi, bahwasanya itu menuntut apa? Ibsor. Nah, supaya paham. Wahidan pada satu maf'ul. Wahtalafu dan berbeda pendapat siapa ulama. Fi ro'a dalam ro'a. Tapi al-hilmiyati yang bangsa mimpi. Tuh, perhatikan. Berarti ada 3 nih. Ro'a yang maknanya hati. Yang contoh kemarin ro'a itu loha akbar kulla syai'in. Ya kan? Kan ro'a maknanya hati. Af'al qalbi bimana alima wa taqoda. Oke? Yang kedua yang barusan ro'a maknanya basoro, memandang tapi dengan mata kepala biasa. Dan yang ketiga ini kan keren nih. Ro'a memandang, melihat, tapi melihatnya dalam mimpi. Lu pernah mimpi kan? Mimpi digebukin sama orang. Begitu bangun, pegel-pegel. Iya enggak? Kalau Rio begitu bangun nangis ya. Lu kenapa Rio? Waduh, saya mimpi Pak, dia hajar sama preman Pak. Begitu bangun tidur nangis umpamanya. Ini ro'a tapi al-hulumiyah, mimpi. Yo, atau ya hilmiyah. Fa'al haqo, maka menyamakan ha pada ro'a tapi al-hilmiyah atau ada yang baca hulum. Biro'il ilmiyah dengan ro'a tapi yang bangsa ilmu. Ilmiah maksudnya yang bangsa ilmu. Wita'ati dalam muta'ati lisnaini terhadap 2 maf'ul. Keren kan? Min jihati annakullan, dari sisi dunia masing-masing, baik ro'a al-ilmiyah ataupun apa tadi? Ro'a al-hilmiyah. Idrakun bermula idrak penemuan bil batin dengan batin. Kakau risair seperti ucapan penyair. Arahum rifqati hatta idza ma tajafal lailu wan khazalal hizala. Aro melihat siapa saya. Itu melihat tapi dalam mimpi. Kan ada dalam Quran. Perhatikan. Dalam surah As-Sofat ya. Nabi Ibrahim itu loh. Inni aro fil manami anni adbahu. Hei Ismail, saya ngelihat kamu tapi dalam mimpi saya suruh nyembelih kamu. Paham gak? Lah ini ro'a yang artinya mimpi, melihat tapi melihatnya dalam mimpi. Kan ada di Quran kok. Rifqati pada menemaniku. Rofako itu loh. Hatta idza ma tatajafa, sehingga ketika berselang lah alailu waktu malam, wan hazala dan lepas lail in khizalan dengan betul-betul terlepas. Fahum itu kan arahum. Fahum maka bermula hum itu maf'ulun awwalun. Maf'ul yang pertama. Wa rufqati bidhamir ra wa kasriha. Boleh rifqati, boleh rufqati, terserah. Memang cara bacanya ada yang membaca rifqah, ada yang baca rufqah. Loh. Maf'ulun sanin itu maf'ul yang kedua. Wa masdaruha dan berulang masdarnya aro itu ar-ru'ya, itu ru'ya maknanya mimpi. Wala tahtasu dan tidak tertentu apa ar-ru'ya bimasdaril hilmiyati dengan masdar impian.
bal taqau, bahkan jatuh apa ar-ru'ya itu masdaron hale ya, jadi masdar lil basoriyati terhadap basoriyah. Kalau basoriyah apa? Pandangan mata. Kalau hilmnya kan mimpi, melihat tapi dalam mimpi. Tapi ru'ya juga bisa jadi masdar terhadap masdar melihat tapi melihat dengan mata kepala, itu basoriyah maksudnya. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya, dan tidaklah menjadikan siapa kami ar-ru'ya pada mimpi allati, yaitu ru'ya aroina yang telah melihatkan siapa kami, nah itu ka pada kamu itu ar-ru'ya, illa fitnatan, kecuali sebagai fitnah lin nasi. Wala berpendapat siapa Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas itu sahabat yang termasuk ahli tafsir. Maka Rasul mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Perhatikan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka Ibnu Abbas termasuk tafsir besar di kalangan para sahabat. Itu diantaranya. Maka termasuk beliau, Imam sahabat Ibnu Abbas itu yang paling memahami Al-Quran. Ia bermula ar-ru'ya itu ru'ya ainin, melihat dengan kepala. Wal aksar, dan bermula kebanyakannya fi masdaril basoriyah, dalam masdarnya basoriyah pandangan mata, itu ar-ru'yah. Bukan ru'ya tapi ar-ru'yatu. Kan beda. Nih. Ru'ya kan gini tadi. Nah, sebentar ini kan ru'ya. Ru'ya. Ini yang sering rame itu. Ru'ya. Kalau mau puasa itu loh. Udah iya kan? Udah ru'ya apa belum? Nah itu kan. Maksudnya ru'ya itu melihat. Ya gitu loh, nyambung kan? Nah, masdarnya itu ada yang ru'ya, ada yang ru'ya. Nah, ini terdapat perbedaan ketentuannya gitu loh. Kalau ru'ya tadi kan dominan untuk mimpi, ya kan? Kalau ru'ya dominan untuk pandangan mata biasa, tapi kan tetap ada yang mengatakan ru'ya juga untuk pandangan mata di samping untuk pandangan tapi dalam mimpi. Loh, jangan keder, memang ngaji semakin ini ya, maka nggak boleh meleng, gitu loh. Jangan sakit melulu, apa orang jalan-jalan dikit sakit, aduh, kacau dah. Oke, wa alim tuh, ini kan syair ya, cuman contoh-contoh kan, ngebut gitu loh maksudnya. Ntar malam kalau tepat waktu sih bisa, soalnya ntar malam mau, mudah-mudahan nggak hujan ya, mau ke Galaksi ya, di Jerman ke tempatnya Mbah Mukhlis. Belum pernah lu, saya kok lupa. Nah, saya ke sana sendiri, udah kagak nyampe dah, jalannya udah nggak masuk mobil, muter-muter. Wah. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.